Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidra'u ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Langsung saja yang kami hormati Bapak Muhammad Arfan selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman pasca sarjana semuanya. Langsung saja teman-teman, di sini saya bersama rekan saya Ibu Jumratul Lailiyah Umroh akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Pola Pendidikan Islam pada Periode Bani Abbasiyah. Monggo disimak ya. Teman-teman, di sini yang pertama kami akan membahas tentang perkembangan Daulah Abbasiyah. Nah, dalam perkembangan Daulah Abbasiyah yang kami akan bahas nanti, yang pertama adalah kemunduran Daulah Umayyah, yang kedua berdirinya Daulah Abbasiyah, dan yang ketiga menuju kebangkitan pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman, yang pertama di sini adalah kemunduran Daulah Abbasiyah. Teman-teman bisa lihat ya di layar faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Abbasiyah. Yang pertama adalah perpecahan antar suku dan konflik di antara anggota kerajaan. Yang kedua, munculnya berbagai kelompok yang memberontak dan merongrong kekuasaan mereka. Yang ketiga, perpecahan antar suku, etnis, dan kelompok penting yang tumbuh semakin kuat. Dan yang terakhir adalah tidak adanya aturan yang pasti dan tegas tentang peralihan kekuasaan secara turun-temurun yang menimbulkan gangguan yang serius di tingkat negara. Nah, mungkin lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di makalah kami. Nah, setelah Daulah Abbasiyah pernah mengalami kemunduran, sekarang kita membahas tentang berdirinya Daulah Abbasiyah. Nah, di sini Abu Al-Abbas Al-Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Akan tetapi karena kekuasaannya sangat singkat, Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintah dinasti Abbasiyah. Nah, pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hasimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Oleh karena itu, ibu kota pemerintah dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Abu Ja'far Al-Mansur dicatat sebagai pendiri dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang dari 20 tahun dan dianggap sebagai tokoh yang terkenal hebat, berani, kuat, tegas, dan gagah perkasa. Nah, teman-teman, sebenarnya ada silsilah para khalifah dari Bani Abbasiyah, mulai dari Abbas bin Abdul Muthalib sampai khalifah terakhir dari Bani Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Nah, para khalifah Bani Abbasiyah ini berjumlah 37 khalifah. Nah, untuk lebih lengkapnya para khalifah Bani Abbasiyah itu siapa saja, teman-teman bisa baca di makalah. Nah, teman-teman, pada menuju kebangkitan pendidikan masa Bani Abbasiyah sebenarnya ada beberapa upaya yang dilaksanakan terkait dengan kemajuan dan perkembangan peradaban Islam. Peradaban-peradaban tersebut pada dasarnya merupakan akulturasi dari peradaban Islam dengan peradaban lainnya, terutama di Persia atau Yunani. Nah, diantaranya adalah yang pertama adalah gerakan penerjemah. Pada abad ke-9 Masehi dilakukan penerjemahan besar-besaran buku. Dalam penerjemahannya ikut berperan serta orang-orang Yahudi dan Kristen di samping orang-orang Islam sendiri. Yang kedua adalah aktivitas kreatif karya-karya orisinil. Babak berikutnya setelah adanya era penerjemahan yang berkembang pada dinasti Abbasiyah adalah babak aktivitas kreatif penulisan karya-karya orisinil. Yang ketiga adalah membangun Bait Al-Hikmah. Nah, Bait Al-Hikmah ini merupakan perpustakaan yang juga berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan kelanjutan dari institusi yang serupa di masa Imperium Sasana Persia yang bernama Jundisapur Academic. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendidikan pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, umat Islam pada masa Bani Abbasiyah dalam sejarahnya memperlihatkan tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dapat ditelusuri dari berbagai catatan sejarah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah lembaga pendidikan sebelum madrasah. Nah, lembaga pendidikan sebelum madrasah ini yang pertama adalah ada maktab
atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Mata pelajaran yang diajarkan adalah khot, kaligrafi, Al-Quran, akidah, dan syair. Dan yang kedua ada holakoh, artinya lingkaran. Holakoh ini merupakan institusi pendidikan Islam setingkat dengan pendidikan tingkat lanjutan atau college. Nah, sistem ini merupakan gambaran tipikal dari murid-murid yang berkumpul untuk belajar pada masa itu. Nah, yang ketiga itu ada majelis, adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dan berbagai disiplin ilmu. Sehingga majelis banyak ragamnya. Nah, keempat ada masjid, merupakan institusi pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi. Masjid yang didirikan oleh penguasa umumnya dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendidikan seperti tempat belajar, ruang perpustakaan, dan buku-buku dari berbagai macam disiplin keilmuan yang berkembang pada saat itu. Dan yang kelima ada Han, berfungsi sebagai asrama pelajar dan tempat penyelenggaraan pengajaran agama, antara lain adalah fikih. Dan yang keenam ada ribat, atau adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauh dari kehidupan duniawi. Yang ketujuh ada rumah-rumah ulama yang digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Nah, yang kedelapan ada tok buku atau perpustakaan yang berperan sebagai transmisi ilmu dan Islam. Dan yang terakhir ada observatorium dan rumah sakit sebagai tempat kajian ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dan transmisi ilmu kedokteran. Nah, yang kedua ada madrasah. Nah, madrasah sudah eksis semenjak awal masa kekuasaan Islam Bani Abbasiyah seperti Bait al-Hikmah, yaitu institusi pendidikan tinggi Islam pertama yang dibangun pada tahun 830 Masehi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Nah, secara hierarkis pada masa Abbasiyah, sekolah-sekolah terdiri dari berbagai tingkat, yaitu tingkat sekolah rendah seperti kutab, anak-anak di samping kutab ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di perpustakaan, di pinggir-pinggir pasar. Nah, yang kedua ada tingkat sekolah menengah. Nah, tingkat sekolah menengah ini seperti di masjid, majelis sastra, dan ilmu pengetahuan seperti sambungan pelajaran di kutab. Dan yang ketiga adalah tingkat perguruan tinggi. Nah, tingkat perguruan tinggi itu seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir atau Kairo atau di masjid-masjid lainnya. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah tujuan keagamaan dan akhlak. Yang kedua adalah tujuan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah cinta akan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah tujuan kebendaan. Nah, pendidik pada masa Bani Abbasiyah selanjutnya, karakter pendidik yang tergambar pada pendidikan ideal yang diinginkan bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Ar-Rasyid kepada guru pribadi anaknya, Al-Amin. Jangan bersikap terlampaui keras sehingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak memperhatikan atau mengabaikanmu. Nah, seperti itu karakter pendidik pada masa Bani Abbasiyah yang diinginkan bangsawan Arab. Nah, tinggi rendahnya penghormatan terhadap guru pada awal abad pendidikan Muslim tergantung atas dua faktor. Yang pertama adalah tempat di mana ia mengajar. Di Persia, penghormatan kepada guru merupakan suatu tradisi lama dalam pendidikan Zoroastrian. Tradisi ini dilanjutkan ke periode Islam. Dan yang kedua adalah tingkat di mana ia belajar. Maksudnya di sini adalah latar belakang pendidikannya. Biasanya penghormatan kepada guru semakin tinggi terhadap guru sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Jadi tergantung latar belakang pendidikan dia. Nah, selanjutnya adalah peserta didik pada masa Bani Abbasiyah. Gambaran peserta didik dapat dilihat dari segi aktivitas sehari-hari mereka dalam proses mendapatkan performance peserta didik pada masa Bani Abbasiyah tersebut, antara lain yang pertama, aktivitas belajar langsung dari syekh. Yang kedua, aktivitas berdebat sebagai latihan intelektual. Dan yang ketiga, aktivitas rihlah ilmiah. Dan yang keempat, aktivitas menerjemah buku dan manuskrip. Dan yang kelima adalah aktivitas dalam menulis buku. Nah, selanjutnya adalah kurikulum pada masa Bani Abbasiyah. Pertama, kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajaran membaca, menulis, tata bahasa, hadis, prinsip-prinsip dasar matematika, pelajaran syair, nahwu, dan cerita.
Yang kedua adalah kurikulum pendidikan tinggi. Pada fase ini, kurikulum dan materi pelajaran adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah-masalah agama, menyiarkan dan mempertahankannya. Nah, selanjutnya di sini adalah metode pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, metode pendidikan atau pengajaran yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. Ada lisan, hafalan, dan tulisan. Metode lisan berupa dikte, imla, metode ceramah, al-sama. Nah, metode qiraah biasanya digunakan untuk belajar membaca, dapat merespon, mematahkan lawan, atau berargumen dengan pendapatnya yang baru. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pembiayaan dan prasarana. Sumber dana yang paling lazim bagi pembangunan madrasah adalah lembaga wakaf, sebuah cara tradisional dalam Islam untuk mendukung lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, menyumbangkan materi atau zakat yang diperuntukkan bagi para mustahik dan bagi para pengembang Islam, merupakan bagian dari rukun Islam. Demikian halnya dalam pembangunan madrasah. Wazir Nizam Al-Mulk menyediakan dana wakaf untuk membiayai mudarris, imam, dan juga mahasiswa yang menerima beasiswa dan fasilitas asrama. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait presentasi pada hari ini. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan, monggo kita diskusi di e-learning. Apabila ada salah kata dari apa yang saya sampaikan, kita mohon dikoreksi dan dievaluasi bersama-sama karena kami juga masih belajar. Langsung kami akhiri, billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.